Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Athaillah al-Iskandari ala matnil hikam, hazzun nafsi fi ma'asiyati jahirun jaliyun wa hazzuha fi ta'ati batinun khafiyun wa mudawatu ma yukhfa sobun ilajuhu. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Semoga curahan rahmatnya akan selalu tercurah kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Jamaah Masjid Al-Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini saya mendapatkan kesempatan untuk mengisi kajian, yakni setiap apa? Setiap malam Ahad, yakni seminggu sekali berarti. Dua pekan sekali. Yakni 2 pekan sekali. Nah, pada malam ini mari sama-sama kita membahas tentang nafsu. Sebagaimana yang telah kami bacakan tadi, yakni tentang bunyi syair, yakni dari kitab Al-Hikam, tentang nafsu, yakni hazzun nafsi fil ma'asiyah johirun jaliyun. Jadi kita ketahui bersama bahwa peran atau andil nafsu fil ma'asiyah, yakni di dalam maksiat itu zahirun, dia zahir, dia nampak, jaliyun, jelas. Maksiat itu benar-benar adalah merupakan peran andil hawa nafsu. Jadi apa yang kita ketahui tentang maksiat? Maksiat itu adalah kebalikan dari takwa. Kita ketahui takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Jadi yang dimaksud dengan maksiat itu tidak melaksanakan perintah dan melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jelas itu ketika kita melakukan maksiat berupa meninggalkan perintah dan melaksanakan larangan, berarti benar-benar itu adalah peran nafsu atau peran hawa nafsu. Perlu kita ketahui bahwa peran hawa nafsu saat itu jelas. Yang berikut beliau menyambungkan dalam syairnya, wa hazzuha fi ta'ati batinun khafiyun. Dan nafsu juga bisa berperan dalam ketaatan. Bagaimana ceritanya? Makanya disebutkan di sini dalam ketaatan batinun. Batin itu artinya tidak jelas. Khafiyun, tersembunyi. Hemotolo ta'ati, sering melakukan ketaatan, tapi kalau di dalam ketaatan itu masih ada peran hawa nafsu di dalamnya, berarti ketaatan kita itu masih bercampur. Di dalam ketaatan kita itu masih bercampur. Dan dia batinun khafiyun, yakni sangat tidak jelas dan sangat samar tersembunyi.
wa mudawatu ma yukhfa su'ubun ilajuh. Sedangkan menyembuhkan apa yang tersembunyi, apa yang samar, apa yang tidak jelas itu su'ubun. Su'ubun itu sangat berat, sangat susah. Ilajuh, untuk disembuhkan. Jadi penyakit di sini ini sebenarnya yakni berbicara tentang nafsu. Berarti ketika nafsu berperan di dalam ketaatan, berarti ada istilahnya maksiat yang tersembunyi, maksiat yang tidak jelas. Contohnya Allah Ustaz, apa ada lupanya kiria, ya kan, sombong ketika kita, yakni sombong ketika kita melakukan kebaikan, atau kita merasa lebih baik dari orang lain. Ini bahaya. Inilah yang dapat menghancurkan amalan-amalan kita. Amalan-amalan yang ibadah-ibadah dan ketaatan yang kita lakukan, tanpa kita menilik, memperhatikan gerak dan lintasan hawa nafsu dalam batin. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum sirkul asghari. Yang paling aku takutkan di antara yang menakutkanku, kata Rasulullah, sirkul asghari, yakni syirik kecil. Wa ma sirkul asghari ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu wahai Rasulullah? Yakni riya. Yakni riya. Riya di dalam ketaatan. Itu salah satu contoh. Sehingga kenapa Imam Ibnu Athaillah dalam syair ini, agar supaya kita benar-benar memperhatikan, tentang lintasan-lintasan batin yang akan mempengaruhi atau akan menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Sehingga itu mari kita kaji diri kita, atau mari kita pahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan nafsu. Apa beda nafsu dengan ruh? Kenapa di dalam ayat Al-Quran, ya kan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bukan kullu ruhin, bukan kulli ruhin. Ruhin itu sifatnya tetap. Ruh itu sifatnya tetap, yakni memberikan kehidupan. Nah, yang merasa bertindak, berkehendak, berkeinginan itu nafsu. Sedangkan dijelaskan juga di dalam Al-Quran bahwa innan nafsa la'amaratum biso. Kalau kita tidak bisa memperhatikan nafsu beda nafsu wa ruh itu, Ustaz. Nafsu itu jiwa. Ya. Nah, di dalam jiwa itu berbagai macam rasa yang berkecamuk, ya, berbagai macam rasa yang berkecamuk yang menyebabkan atau dia selalu menginginkan hal-hal yang amarah, yakni amaratum biso, selalu memerintahkan kepada keburukan. Sehingga di dalam sarah Imam Ibrahim bin Ma'ruf di dalam kitab ini, an-nafsu min sya'niha abadan talabal khuzuzi wal firaru minal hukuk. Bahwa nafsu itu sebagaimana bentuknya, sebagaimana kebiasaannya,
selalu dia menuntut bagiannya, selalu menuntut bagian. Ada orang beribadah, Bu, Pak, ketika dia beribadah, yang dituntut itu yakni bukan ridho Allah, justru malah melainkan menuntut balasan dari Allah, menuntut balasan dari Allah, sehingga dia lupa hakikat ibadah yang dia laksanakan tujuannya hanya untuk mendapatkan ridho. Balasan Allah itu memang sudah Allah janjikan, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu kita menuntut Allah lagi. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran tentang dirinya bahwa innallaha la yukhliful mi'ad. Janji sorga, janji balasan-balasan Allah, berarti tidak penting kita ingatkan lagi kepada Allah. Allah itu tidak pernah melupakan janjinya. Jadi biarlah kita sandarkan semuanya kepada Allah, dan tujuan kita beribadah hanyalah untuk mengharapkan ridho Allah. Kalau sudah ada keinginan di dalam hati mengharapkan apapun di dalam amal ibadah kita, ya kan, mengharapkan apapun selain ridho Allah di dalam ibadah kita, berarti di sana sudah ada peran hawa nafsu. Mau baca Yasin 1000 kali, 10 kali supaya malikaya, iya kan, supaya mau baca odi supaya, nah itu ketaatan, Bu, Pak. Ketaatan harusnya ditujukan kepada Allah. Toh kalau Allah berikan balasan atau janjinya di dunia, langsung di dunia, berarti itu adalah merupakan bukti bahwa Allah itu tidak mengingkari janji. Tapi sekiranya tujuan ibadah kita sudah pada selain Allah, berarti di dalam ibadah itu sudah terdapat kesyirikan. Wala tusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Di dalam menyembah Allah jangan ada tujuan lain kecuali hanya kepada Allah. Makanya Teguh Subah itu ketika dia menjelaskan, kalau baca Yasin saja, kalau solawat saja. Mau solawati 1000 kali supaya mendapatkan ini, apalagi sampai mengharapkan karomah, kemuliaan, karomah, balasan itu, Bapak Ibu, adalah merupakan hak prerogatif Allah. Kita tidak boleh masuk di dalam ranah itu. Ranah kita hanya ranah ubudiyah, ranah penyembahan, ranah menyembah, tanpa ada lagi tendensi apapun. Tendensi itu tidak ada latar belakang, tidak ada tujuan, kecuali hanya kepada Allah. Karena yang mau diterima itu ibadah yang murni. Ibadah yang murni itu ibadah yang ikhlas, semata-mata karena Allah. Itu yang dimaksud dengan hakikat ikhlas. Tidak ada penyembahanku kecuali hanya kepada Allah. Sehingga itu tuh ayat itu Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Kepadamu kami menyembah ya Allah, hanya kepadamu. Iyyaka, cuma hanya kepadamu. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Untuk apa? Untuk benar-benar beribadah kepadamu. Sedangkan ibadah itu dua, ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Apa ibadah mahdhah itu, Ustaz? Ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah. Baca Quran, sholat, puasa, apalagi berzikir. Ghairu mahdhah yang ibadah tidak berhubungan langsung dengan Allah. Maksudnya ibadah
sosial. Ibadah sosial itu apa? Ya, ini berbuat baik, memberi sedekah. Ini ibadah. Jadi jangan sampai ibadah-ibadah kita itu bercampur. Terutama yang paling ditakuti oleh Rasulullah tadi, yakni riya. Maka Allah tidak akan menerima ibadah yang seperti itu. Fahiya la tas'a ila fi dzalika, maka nafsu itu tidak pernah ada kehendak kecuali hanya untuk mendapatkan bagiannya. Sekiranya ada amaliyah yang kita lakukan terlintas di dalam terlintas di dalam batin kita untuk mengharapkan balasan dari pekerjaan atau dari amaliyah itu, maka ketahuilah bahwa itu adalah andil nafsu. Inna nafsa la'amaratum biso, bahwa nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Ini berat, maka dijelaskan bahwa su'ubun ilajuh, sangat berat untuk disembuhkan. Walau fi amaliha fi ta'ati fadlan anil ma'asiyah, sekalipun di dalam amaliyahnya, amaliyah nafsu maksudnya, fitaati, di dalam ketaatan, fadlan, masih lebih utama daripada maksiat. Jadi ketika nafsu berperan di dalam ibadah, itu masih lebih utama daripada dia nafsu mengajak kepada maksiat. Wa man hasaba nafsahu wa raqaba khawatirahu tabayyana lakum misdaqu hadza. Sekiranya wa man hasaba nafsahu, siapa yang menghisab, yakni memperhatikan, wa raqaba, yang bermuraqabah, yang menilik, benar-benar memperhatikan khawatir. Khawatir itu lintasan-lintasan yang ada di dalam batin, maka pasti dia akan melihat kebenarannya. Sehingga perlu kita pahami, Bu, musuh kita itu bukan yang ada di luar diri. Musuh kita itu bukan lawan yang ada di depan, di belakang, di samping kanan maupun samping kiri kita. Musuh kita itu bukan tetangga kita. Musuh kita adalah diri kita sendiri. Itu perlu kita pahami. Yang selalu kita harus melawannya diri kita sendiri. Kenapa? Kalau kita tidak memperhatikan nafsu yang ada di dalam diri, niscaya nafsu itu akan senantiasa dikendarai oleh syaitan. Inna nafsa, sesungguhnya nafsu itu markabus syaitan, yakni kendaraan syaitan. Jadi bagaimana supaya kita mampu mengendalikan hawa nafsu? Yakni jangan jadikan pengendaranya kecuali akal olando, akal pikiran, mailohi potensi, yakni akal, untuk agar supaya kita berpikir, agar supaya kita mendapatkan jalan yang lurus beserta petunjuk-petunjuk wahyu yang dibawa oleh para nabi yang ada di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab suci maupun di dalam hadis-hadis Nabi, penjelasan-penjelasan para ulama tentang mengenai hal ini. Jadi jangan sampai sia-sia pemadil Qur'ani amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Susah, letih dia beramal, banyak amal, Bu, banyak ibadah, tasla naron, masuk sendiri dia ke dalam neraka. Nauzubillah.
Ilongola. Karena Allah tidak menerima ibadahnya. Allah tidak menerima sekali-kali ibadahnya. Wala tusyrik, sama halnya dengan kita menyekutukan Allah dalam ibadah olahraga. Kenapa? Karena ada tujuan lain. Allah itu pencemburu. Allah berkata bahwa jangan menyekutukanku, tandanya Allah itu cemburu. Contohnya ibu-ibu, jangan doakan aku. Wadah mau diduakan lipai tua, jangan mau ingeti. Ya kan? Jadi murka, Allah bakal murka. Kecemburuan Allah itu pernah dirasakan oleh Nabi Yakub ketika dia sholat melihat anaknya Nabi Yusuf. Lo milinga hilalio bu, pak. Ada apa ya? Sehingga Allah mampu menilik melihat apa yang terjadi di dalam hati Nabi Yakub, sehingga Nabi Yakub dan Nabi Yusuf dipisah, dijauhkan dari Nabi Yakub karena kecemburuan Allah. Di ustadi detoli ustad lo dengar penjelasan Allah itu cemburu. Kata lain dari Allah tidak mau disekutukan. Allah tidak mau diduakan, apalagi ditigakan. Ya kan? Kalau to Qur'ani, suami-suami masih ada perintah untuk 2, 3 atau 4. Ada. Fankihu ma qabalakum masna wa sulasa wa ruba. Sekalipun istri itu tidak mau untuk diduakan. Tapi di dalam Al-Qur'an itu ada. Tapi dipagari, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kalian tidak sanggup untuk berbuat adil, maka cukup satu. Jadi bukan karena takut istri, takut jika kita tidak bisa berbuat adil. Kalau suami tidak mau menikah 2, 3, ini perlu saya ini berbicara tentang tidak menikah 2, 3 atau 4 karena takut istri, berarti dia telah melanggar perintah Allah yang memerintahkan dia untuk menikah 2, 3 dan 4. Bomohelohia lo jamohelohia. Jasirik itu Pak, Bu. Syirik. Jangan sampai karena ketidaksukaan kita untuk diduakan menyebabkan suami-suami kita menjadi syirik. Ingatkan, kalau engkau takut, takutlah kepada Allah. Takutlah engkau tidak akan berbuat adil, bukan karena takut kepadaku. Jangan sampai suami-suami itu berlaku syirik, mengutamakan istri karena takut istri, dia melanggar perintah Allah di dalam Al-Quran. Kata fangkihu itu fil amr, iya kan? Fangkihu, nikahilah olehmu, ma tobalakum. Saya bukan menganjurkan untuk menikah 2, 3 atau 4, iya kan? Tapi di sini juga saya ingin jelaskan bahwa fa in khiftum. Jadi saya hanya ingin memberi dulu agar supaya kita orang jangan sampai ibu-ibu terus masuk istri saya juga. Saya jelaskan, saya tidak menikah 2, saya bukan orang yang pro poligami, tidak. Tapi yang ingin saya sampaikan Bu, Pak, kebanyakan suami-suami itu tidak menikah 2, 3 dan 4 karena bomohe lohialio siriki wito. Iya, tidak takut kepada Allah, tidak takut kalau dia tidak mampu berbuat adil. Haruslah ketika dia tidak menikah lebih dari 1 karena dia takut untuk tidak berbuat adil. Itu bukan karena takut istri. Sehingga Allah istilah suami-suami takut istri. Karena ini syariat Bu, berbicara, mohon maaf, ini berbicara tentang syariat. Dan ini jarang orang jelaskan. Syariatnya nikahilah olehmu, parenda.
Iya kan, perintah. Matoba, apa yang engkau yang menyejukkan pandanganmu. Berarti tidak ada larangan kepada seseorang. Tapi kalau engkau tidak mau, apa alasanmu? Ya kan, jangan sampai ketika meninggal nanti seorang suami, ini bukan karena saya laki-laki, tidak. Saya cuma ingin membahas tentang syariat dulu. Ketika malaikat bertanya, apakah engkau mendengar perintah Allah di dalam Al-Quran? Nikahilah olehmu 2, 3, dan 4. Iya, saya tahu. Tapi kenapa engkau tidak menikah? Apa alasanmu? Karena saya takut kepada istriku. Iya kan? Kalau alasan suami berkata saya takut kepada istri, berarti dia telah melanggar perintah Allah. Tapi kalau dia jawab saya takut tidak bisa berbuat adil, maka itu syah. Jangan sampai seorang suami dimasukkan ke dalam neraka melakukan kesyirikan batin, kesyirikan kecil, yakni karena asbab salah menempatkan syariat. Anjurkan tetap satu, tapi bukan karena takut kepada istri, tapi karena takut khawatir untuk tidak bisa berbuat adil. Begitu syariatnya. Saya pun begitu, saya pun berusaha begitu, sekalipun ada yang toba. Karena waloti sakinah, mawadah, dan kiroma, ada 3. Itu kan sekali, tapi di dalam hati saya tetap khawatir, tambah urusan. Ya kan, tambah urusan. Jadi belotolando, kita orang mendukung yang mana? Mendukung yang 2, 3, 4 atau anti poligami? Anti poligami alasannya apa? Ingin berpoligami alasannya apa? Jangan juga ingin berpoligami bapak-bapak karena mau nafsu. Tidak tahu batasan Orlando. Innallaha yarhamu man la yata'adda turahu. Sesungguhnya Allah itu merahmati orang yang tidak melampaui batasannya. Jadi masing-masing diri itu insya Allah masing-masing diri itu haruslah memahami di mana batasannya. Sedangkan takwa saja sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Terkadang di dalam berlebih-lebihan itu terdapat peran hawa nafsu, andil hawa nafsu. Waqad tajidu minan nisyati wal ladati fi na'u minal ibadah wa la tajiduhu fi na'il akhari. Terkadang ketika kita beribadah, ada suatu ketika kita mendapatkan kelezatan, kenikmatan, khalwah namanya, kelezatan di dalam ibadah. Mau ngadi Qur'ani, rupa gagada, nikmat sekali ketika pada suatu saat. Tapi ada juga suatu saat ketika misalnya baca Quran, sedang sholawat, biasa-biasa aja, biasa saja. Rupa tidak ada kenikmatan yang kemarin-kemarin saya dapatkan. Biasa begitu Bu ya. Terkadang terkadang suatu saat, suatu ketika kita beribadah, kita mendapatkan kehusuan, hadirnya hati, fokus. Tapi ada kalanya kita tidak mendapatkan itu. Ini ujian. Sabar, ini ujian. Minan nasyati wal ladati fi naw minal ibadah wala tajidu fi nawil akhar. Dan kita tidak dapatkan pada hal atau pada keadaan yang lain. Kana hadza naul akharu atamu fadilatan minhu.
Wa ma dzaka illa min ajli anna khallaha fiha aksar minal akar. Fa ahlul khabarati wal basirah yatahammuna anfusahum id alafat baban min abwabil ibadati lima arifatihim yahdauha wa muqayyaduha. Nah, jangan sampai kita tertipu. Jadi ini ujian. Maksud ujian itu terkadang Allah menganugerahkan kita dengan kelezatan ibadah. Iya kan? Suatu ketika, Bu, Pak, kita mendapatkan kelezatan ibadah. Tapi di satu ketika kita tidak dapatkan. Sehingga yang kita kejar kelezatan ibadah itu. Kelezatan ibadah. Ingat, kelezatan ibadah adalah sesuatu selain Allah. Kelezatan ibadah adalah sesuatu selain Allah. Tapi jika kita mengejar kelezatan di dalam ibadah, berarti kita beribadah kepada selain Allah. Sehingga jangan sampai kita tertipu. Biarkan kelezatan itu adalah anugerah. Biarlah kelezatan itu adalah bukti. Biarlah kelezatan itu adalah waridun. Waridun itu karunia. Dan karunia bukan tujuan. Karunia bukan tujuan. Tetap tujuannya bomadel atau Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada kelezatan, tidak ada kelezatan, tujuannya tetap hanya kepada Allah. Jangan sampai kita hanya memfokuskan ibadah. Memfokuskan. Fokus itu dari kita, tapi khusyuk datangnya dari Allah. Ukuran khusyuk itu ukuran Allah, bukan ukuran manusia. Bisa dipahami? Kalau kita sudah memfokuskan, berarti ada sesuatu, ada keinginan, ada maksud, tujuan, dan kita tidak akan dapatkan. Karena itu bagian dari karunia, curahan rahmat dari Allah. Waridun minallah, karunia dari Allah. Ada karunia, ada kelezatan, dan tidak ada kelezatan tetap. Anu me dungga waktu lohori de bom tabia, mau dungga waktu lo asari de bom tabia. Iya kan? Itu nilainya. Sejak dari mana itu khusyuk? Ketika kita mampu melaksanakan ibadah. Karena kenapa? Yang memampukan itu Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada penjelasan sebelumnya di dalam kitab ini, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan untuk bisa menyembahmu. Ma anugerah damang ada, ini anugerah besar sekali ini. Taufik dari Allah, hidayah dari Allah, inayah dari Allah. Sehingga semua dari Allah. Nahnu nahlukukum wa ma ta'maluna. Kami yang menciptakan kamu dan apa yang kalian kerjakan. Sehingga itu yang dimaksud dengan innalillahi, kita dan apa yang ada pada diri kita, ibadah semua adalah kepunyaan Allah. Haruslah kita sampaikan kepada Allah. Jahitahannya jangan tahan, apalagi kebaikan. Kekalkan kebaikanmu dengan melupakannya. Biarlah Allah yang maha mengingat, yang selalu mengingat apa yang kita lakukan. Kekalkan kebaikan dengan melupakan. Anu dong heela lo berarti di polo toeau itu. Kalau masih teringat-ingat, terbayang-bayang, wauti lo posadaka atau tihi tahun lalu ini sekitar 2,5 juta. Biasa itu kan? 2,5 juta, 10 juta. Percaya Bu, Pak, belum ibadah atau amal ibadah kita itu belum sampai kepada Allah. Kenapa? Masih terbayang-bayang dalam ingatan Orlando.
Kenapa terbayang-bayang? Mungkin ada rasa menyesal, terlalu banyak, apalagi 15 juta, 25 juta. Maka tidak akan kekal kebaikan itu, musnah, hancur. Kama kahubbaan mansuro, seperti debu yang berterbangan. Banyak, nampak, bisa dilihat, tapi tidak bisa digenggam. Nauzubillah. Kenapa? Karena itu andil dan peran hawa nafsu di dalam ketaatan. Wa qad uqiya an Abi Muhammadil Murtais radhiyallahu anhu annahu qala hajjaztu kadza wa kadza hajjatan ala tajrid. Ini satu riwayat yang menjelaskan bagaimana beliau Abi Muhammad Murtais radhiyallahu ta'ala anhu itu berarti ulama yang telah diridhai Allah atasnya. Dia suatu saat pernah berhaji, mal haji, dan dia berniat haji. Dalam hajinya itu dia benar-benar ingin khalwat, tajrid, khalwat di dalam hajinya, dalam kesendirian, jangan sampai ada gangguan. Fabanali anna jami'a dalika kana masyuban bikhazi. Ternyata jelas terpampang di hadapanku, niatku ini bercampur dengan nafsu. Berarti ibadahku itu hanya keinginan hawa nafsu. Berarti tidak semata-mata karena Allah. Ingat tadi bahwa di dalam ibadah kalau nafsu sudah berperan, selalu dia mengharapkan balasan, mengharapkan balasan, mengharapkan bagian khusus bagiannya. Bomadelo tamoka raja, orang bekerja mengharapkan gaji, ya kan? Ibu pegawai tanggulio, pegawai. Orang yang bekerja beribadah takut disiksa, berarti namanya budak. Putabia, karena kalau tidak sembahyang masuk neraka. Budak itu, Bu. Sholat agar kita mendapatkan surga. Pegawai itu, Bu. Jadi kita bukan dua-duanya, bukan pegawai, bukan budak. Kita ini hamba. Yang Islam, aslama yuslimu islaman, pasrah atas apapun ketetapan Allah untuk kita. Dimasukkan Allah neraka ataupun surga, terserah, bukan urusan kita, karena itu urusan Allah. Jadi berusaha. Jadi agar supaya kita berusaha bagaimana memurnikan ibadah kita, baik ibadah mahdhah maupun ibadah yang ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah vertikal yang berhubungan langsung dengan Allah. Ibadah ghairu mahdhah yakni ibadah sosial. Ibadah sosial juga itu ibadah tanggulio, berbuat baik kepada orang lain, bersedekah, dan macam-macam. Jadi di sini sudah ada penyampaian bahwa ternyata ada sesi tanya jawab. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan atau ada pertanyaan apa saja, walau tidak berhubungan dengan
dengan penjelasan atau dengan kajian ini? Kedua loh. Kalau tidak saya mau lanjut. Atau mungkin terlalu berat penjelasan Ustadz di nanti? Tidak ya? Iya ya, itu dulu Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz. Iya. Kan di sini kan membahas tentang nafsu. Nah. Tentu saja Pak Ustadz kan menyampaikan tadi adalah zina. Zina tuh nafsu zina mungkin. Iya. Tentu saja itu hawa apa dulu? Hawa nafsu. Itu kan hawa nafsu. Iya. Jujur kan kalau dia zina, tentu saja birahi tuh yang terjadi di sini birahi. Oh, syahwat. Syahwat. Iya. Saya begini Pak Ustaz. Seperti tadi mohon maaf ini ya, Iya. yang terjadi bukan juga di sini, ada beberapa masjid yang saya pengalaman lagi seperti polemik di antara para pengurus masjid dengan para jamaah. Biasa itu kan terjadi. Iya. Kami di sini, saya di sini begini Pak. Apakah polemik di sesuatu organisasi di masjid apakah termasuk hawa nafsu atau bagaimana? Misalnya ada sesuatu yang tidak begitu nyata, artinya keluhan yang terjadi antara para pengurus masjid dan para jamaah. Bahkan juga biasanya di masjid ada juga para remaja atau remaja masjid. Nah, kalau ini tidak akan terjadi kesepakatan antara para pengurus masjid dan para jamaah dan para jamaah preman muda masjid, barangkali sesuatu yang tidak susah untuk karena kalau ini terjadi di sini Pak, saya terus terang, saya mohon maaf di sini antara reman masjid dengan pengurus, rupanya ada sedikit polemik mungkin, sehingga pada kesempatan ini saya mohon pada Pak Ustadz untuk meredahkan masalah ini. Oh iya. Apa ini nafsu? Bagaimana terjadi? Iya. Begitu. Pemahaman saya ini adalah bisikan setan. Iya. Yang terhadap para kita semua di sini. Iya. Barangkali itu Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu dulu lah supaya bisa mau ditangkap. Untuk di dalam makanya tadi kan ada pertanyaan ini mau jawab. Di dalam Al-Quran itu selalu ada solusinya Pak. Wasyarwirhum fil amr. Jadi apalagi dalam hal hubungan sosial. Di dalam hubungan sosial itu hubungan antara pribadi dan pribadi, golongan dengan golongan, dan golongan pribadi dengan masyarakat, golongan dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana itu akan bernilai ibadah? Segala aktivitas kita itu akan dinilai ibadah. Pertama kan inama amalu binniyah, agar supaya kita tidak terjerat pada keinginan-keinginan yang seperti di Bapak khawatirkan tadi, titina pusu atau bolati. Innama amalu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Niat kita untuk berorganisasi itu apa? Itu pertama. Kalau niatnya lillahi ta'ala, apalagi kalau tentang takmirul masjid atau remaja muda masjid, berarti jelas tujuannya lillahi ta'ala, niatnya lillahi ta'ala. Tapi iblis tidak akan pernah
tidak akan pernah rela orang-orang bekerja sama untuk mendapatkan ridho Allah. Innallaha yuhibbu di dalam Al-Quran itu innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah itu kalbunyan marsus. Bagaimana ayatnya? Saya lupa. Innallah, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bersab-sab itu bertujuan banyak, berjamaah untuk mendapatkan ridha Allah. Yang bersab-sab mereka seolah-olah bunyan marsus, seperti benteng yang bersusun. Benteng yang bersusun. Namun jangan sampai benteng itu akan mudah dirobohkan. Bagaimana benteng yang bersusun atau kerjasama yang baik ini tidak sampai roboh? Awal kita sepakati, yakni niat tujuan kita lillahi ta'ala. Biasanya di dalam masjid itu langsung mau bebek yang manara, ya kan, niatnya supaya ada poliagaga ini masjid. Walau pertanyaannya, apakah itu diniatkan untuk Allah atau ada nilai maslahatnya untuk jamaah? Jangan sampai kita orang sama dengan masjid, bukan masjid, tempat-tempat peribadatan agama lain, hanya memperlihatkan kemegahan bangunan, mau pate apa, bukan kemakmuran jamaahnya. Bedakan kemakmuran dengan kemegahan masjid. Terkadang kita orang juga tidak tahu tujuan untuk kita berkumpul. Misal Totih itu kan badan takmirul masjid. Takmir itu memakmurkan. Memakmurkan itu berhubungan juga dengan dana, Pak. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat orang yang sudah poli jahaya hadiri Totihi, kira-kira poli ada masalah, kebanyakan ada masalah keuangan. Nah, seperti masjid-masjid yang lain, bagaimana di dalam masjid itu kita bangun bukan hanya peribadatan, bisa membangun ekonomi, bisa membangun pendidikan, bisa membangun berbagai macam lini kehidupan. Tidak apa-apa, Pak, di masjid. Tidak apa-apa. Yang penting niatnya untuk kemaslahatan. Supaya masjid bukan hanya fungsi peribadatan. Fungsi masjid itu banyak. Bahkan Nabi bermusyawarah di masjid, latihan perang di dalam masjid, mengumpulkan orang-orang du'afa juga di dalam masjid. Kalau tujuannya begitu, insya Allah keuangan akan terarah. Itu saran saya. Jadi untuk lebih ke dalam, mohon maaf saya tidak tahu persis. Cuma itu, sehingga agar supaya niati Orlando, supaya niat kita itu benar-benar lurus lillahi ta'ala. Jadi tidak ada. Dan yang kedua, wasyawirhum fil amar. Setelah itu bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. Setelah kita mendapatkan niat yang baik untuk semata-mata karena Allah. Dan yang kedua, yang kedua, kita tetap harus bermusyawarah. Jangan berfarik, jangan berpisah. Mungkin masih ada break aja. Kita mendengarkan ajan dulu.
lalu saya lanjutkan sedikit tentang BTM, Badan Ta'mirul Masjid. Jadi Badan Ta'mirul Masjid itu sebenarnya ta'mir yakni tentang kemakmuran jamaahnya, tentang kemakmuran jamaah, bukan kemakmuran bangunannya. Yang penting bangunan sudah kokoh, yang penting bangunan tidak mau rubuh lagi, bisa bisa kita orang pergunakan untuk tempat beribadah, ya cukup. Intinya kalau perlu segala keuangan itu bisa menambah usaha masjid apa saja. Mau mau babekeng kasana madelo air isi ulang misalnya, sehingga marbot itu bukan hanya bertugas membersihkan masjid, tapi bisa jadi dia jadi pegawai masjid, sehingga semakin banyak marbot semakin makmur masjid. Marbot dalam artian yang mengurus usaha-usaha di dalam masjid. Olanto itu marbot itu buat tukang sapu, marbot itu pegawai. Nah, ngoloti itu londaloti, sekiranya semua pengurus masjid atau pengurus Badan Ta'mirul Masjid berpikir seperti itu, anggaran dipergunakan benar-benar, maka insya Allah akan rakyat di sekitar masjid itu, atau khususnya di Gorontalo umumnya, pasti akan makmur. Karena keuangan masjid, sedekah-sedekah yang masuk di masjid memang ditujukan untuk bukan pembangunan, tapi kemakmuran jamaahnya. Itu inti. Bisa mau bangun sekolah dari masjid, taman pengajian totihi, mau bangun usaha lotihi. Itu tugas takmirul sebenarnya, berpikir untuk mengelola keuangan masjid agar supaya keuangan ini berkembang, bukan dihabiskan tanpa ada nilai. Gitu sebenarnya. Kalau perencanaan bagus, niatnya lillahi ta'ala, insya Allah pasti Allah akan rahmati, Allah akan ridhoi apa yang kita niatkan, sebagaimana dalilnya innama amalu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Tergantung niat, dan setiap apa yang diniatkan itu pasti akan dia dapati. Berikut setelah ini ya, oh ya, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Tamuhidul. Dalam beribadah kan itu harus ikhlas. Iya, Pak. Gimana kalau kita beribadah cuma karena takut dapat dosa, tapi dapat dosa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, pertanyaannya, bagaimana kalau kita beribadah karena takut dosa? Ya, pokoknya hakikat ibadah itu yakni penghambaan kepada Allah. Khauf dan roja kita hanya kepada Allah. Bukan dosa yang menyebabkan bukan dosa yang menyebabkan kita masuk ke neraka, dan bukan amal yang menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam surga. Tapi nilai ketakwaannya di sisi Allah. Jadi dasar ketaatan itu, dasar ketakwaan itu yakni hanya untuk Allah. Takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Karena tentang dosa Allah sudah gariskan kita ini
kullu bani adama khata'un. Setiap anak Adam itu selalu senantiasa berdosa. Tidak ada anak Adam atau manusia yang luput dari dosa. Pasti itu. Wa khairul khata'ina, sebaik-baik orang-orang yang selalu berdosa, tawwabuna, selalu tawwab. Tawwabuna itu rujuk kembali, hanya mengingat Allah, kembali hanya mengharapkan ridho Allah, kembali hanya mengharapkan rahmat Allah. Maka sebagaimana di dalam Quran tadi jelaskan, wala tusrik bi ibadati rabbih ahada, dan laula fadlullah wa rahmatihi ma zaka minkum. Sekiranya bukan karena rahmat dan keutamaan Allah, maka kita tidak akan pernah bersih, kita tidak akan pernah suci dari dosa. Sehingga apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang kita tuju, yakni hanya rahmat dan keutamaan Allah. Semoga dengan rahmat dan keutamaan Allah itu kita akan digolongkan beserta orang-orang yang siddiqina syuhada solihina. Orang siddiq syuhada solihin itu bukan orang yang terbebas dari dosa, orang yang disucikan oleh Allah, bukan orang yang suci atas karena kehendak dirinya, atas karena sebab amal ibadahnya, tapi dia disucikan oleh Allah karena karunia Allah, karena rahmat dan keutamaan Allah. Sehingga jangan sampai itu sudah beribadah dan sudah merasa bersih dari dosa, nah akan timbul sifat-sifat angkuh, ujub, riya, merasa lebih baik daripada orang lain. Nah ini yang akan mengundang murka Allah. Sekalipun kita dalam ketaatan, sekalipun kita dalam amal kebaikan. Makanya memandang manusia pun harus memandang dengan rahmat. Ya, memandang manusia yang maksiat dipotandu, artinya belum tentu. Sekiranya dia mendapatkan rahmat Allah, maka hak prerogatif Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Sehingga benarlah perkataan bahwa dosa bukanlah penyebab kita masuk ke dalam neraka, amal bukan penyebab kita dimasukkan Allah ke dalam surga. Sebab satu-satunya yakni hanya Allah, rahmat dan keutamaan. Mungkin ya, berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami ingin tanya terkait kajian kitab Ali kami ini. Ya. Jadi kan sebelumnya kami itu ada kajian dengan Habib Salim setiap malam Jumat. Itu pesan beliau, beliau mengkaji kitab Adab Sulukin Murid. Dan itu kan kalau setelah tadi kami dengar, isi dari dua kitab itu hampir sama begitu, membahas soal adab, pembersihan hati begitu. Nah, karena kebetulan Habib Salim ini beliau lama di luar daerah dan tidak tahu sampai kapan, jadi mungkin boleh kami tanya apakah Ustaz punya kajian lagi begitu terkait terutama kajian kitab Al-Hikam dari Syaikhul ini. Malam Kamis di Masjid Solihin. Malam Kamis di Masjid Al-Mukhlisin. Solihin. Al-Mukhlisin malam Kamis. Kajian. Iya. Sudah. Jadi mungkin karena 3 pertanyaan tadi, mohon maaf atas kekurangannya. Karena sebagaimana tadi bahwa kullu bani adama khata'un, jadi potensi kita bukan potensi manusia itu, yakni potensi, ini kesimpulan, kita itu selalu pada potensi salah sekalipun dalam kebaikan.
Maka kita orang harus sadari itu. Di dalam kita hidup dan kehidupan ini, yang harus kita sadari itu, bahwa maga garis hima itu garis besarnya itu. Namanya manusia, dia tidak luput dari salah dan dosa, sekalipun bahkan dia dalam ketaatan. Iya toh? Contoh saudara, contoh sama habis ini. Mungkin kita orang kalau di dalam majelis ilmu misalnya sampai jam 10, iya kan, itu baik majelis, menghadiri majelis. Tapi kita orang tidak tahu, kita orang mungkin menzolimi suami, istri, anak-anak, hipohulata, mungkin mau keluar meminta doi ti mama ini lama sekali padahal ada. Nah itu potensi-potensi kesalahan, mungkin penjoliman yang kita orang tidak sadari. Sehingga fungsi istighfar, fungsi taubat, yakni bertobat dari kesalahan-kesalahan yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Dan istighfar di sana ada sifat atau ada ampunan, ada ampunan Allah hanya diberikan kepada makhluk yang bernama manusia, tidak diberikan kepada malaikat, iblis dan lain sebagainya. Karena malaikat pun la ya'sunallaha ma amarahum, sehingga Allah yang maghfirah, Allah yang maha pengampun itu bukan untuk malaikat. Allah yang maha pengampun itu hanya untuk makhluk yang bernama manusia. Maka pergunakanlah sarana yang telah Allah berikan, yakni istighfar, untuk mendapatkan ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala setiap saat, kita sadar ataupun kita tidak sadar. Sehingga ini pesan terakhir, jangan pernah kita lalai untuk tidak beristighfar. Usahakan beristighfar sebagaimana Rasulullah, astagfirtu, aku beristighfar setiap hari 70 sampai 100 kali, itu kata Nabi. Maka sangat merugi kita tidak menggunakan anugerah atau potensi yang telah Allah berikan kepada kita, yakni ampunannya. Jadi hanya sampai di situ, karena waktu juga. Mohon maaf atas kekurangnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.